Salam kejujuran. Mari kita biasakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan yang makmur mulia, aman sentosa, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan, dan Allah akan memberi balasan yang setimpal. Perbuatan kebenaran mendapatkan surga, perbuatan ketidakbenaran mendapatkan neraka. Kita hanya dituntut satu syarat saja, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah hanya kepada Allah. Kita hanya melaksanakan semua ketetapannya, melaksanakan takdirnya, garis tangan, nasib yang sudah ditetapkan sejak kita di dalam kandungan sampai lahir, sampai akhir hayat. Kita hanyalah tunduk dan patuh melaksanakannya. Seperti hari ini, ketetapan saya, takdir saya adalah membuat video syair yang saya tulis sendiri dan sudah ditetapkan buat saya sejak saya dalam kandungan, dan terciptalah syair itu, terjadilah syair itu sekian puluh tahun kemudian. Dan hari ini saya konkretkan dalam bentuk tulisan, dan saya konkretkan dalam bentuk suara, bahkan dengan alat musik. Dan itu dalam batas video ini semuanya adalah ketetapan Allah. Yang di luar video dan yang sebelum, di luar dan sebelum dan sesudahnya, itu semua ketetapan Allah. Tapi yang terekam secara teknologi manusia pada saat saya membuat video ini. Ketetapan buat saya yang saya konkretkan di sini dalam video ini. Semua program yang tersedia sejak saya dilahirkan, sejak saya dalam kandungan, sampai hari ini sudah saya konkretkan selama 56 tahun. Besoknya saya tidak tahu apakah masih hidup, sehat walafiat, masih tetap bisa membuat video. Saya tidak tahu. Itu semua ketetapan Allah, program dari Allah, dan sudah saya laksanakan selama 56 tahun. Dengan penuh kesadaran bahwa ketetapannya itu, takdirnya itu dari Allah, saya laksanakan dan saya pertanggungjawabkan kepada Allah kembali. Hasil akhirnya surga atau neraka. Semoga kalau hasil akhir saya adalah surga. Itu harapan saya sebagai manusia. Karena Allah tidak pernah menjawab, wahai Nani Maryanti, kamu sudah tunduk dan patuh kepada-Nya. Tidak ada. Tapi melaksanakan. Tanpa protes, tanpa macam-macam. Walaupun protes, sudah ditetapkan untuk protes. Walaupun tidak macam-macam, sudah ditetapkan untuk tidak macam-macam. Dan sebatas video ini, inilah ketetapan saya hari ini. Saya mulai. Mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang belum sempurna dengan suara apa adanya. Dan kalau ada
penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, bukan atas kemauan saya, bukan karena saya mencontoh, bukan atas keinginan saya sendiri, tapi inilah yang ditetapkan Allah buat saya. Saya laksanakan. Apapun protes orang, apapun omongan orang, video saya di-subscribe, di-like, di-komen apapun, atau dikatakan apapun, semuanya saya serahkan kepada Allah. Yang subscribe, like, komen, protes, ngomong A, B, C, D, itu adalah kehendak Allah buat dia. Takdirnya Allah buat dia. Takdir Allah buat saya adalah membuat video ini. Dengan suara apa adanya. Judulnya Bahagia yang Hilang. Jadi bagaimana sebuah keluarga, suami, istri, dan anak hidup dalam satu rumah dengan segala macam problematika kehidupan, berbagai macam kehidupan yang dijalani, berbagai macam kausalitas yang terjadi yang membuat dia dalam kondisi seperti di dalam syair saya ini. Bagaimana anak merasa sepi, merasa sunyi, tapi dia punya orang tua, tapi tidak bertemu atau jarang bertemu dengan orang tuanya. Begitu takdir buat dirinya, dan begitu dia takdir buat kedua orang tuanya. Sehingga mereka jarang ketemu, jarang bicara, jarang terjadi komunikasi. Karena apa? Karena kausalitas ada yang membuat dia untuk mungkin kedua orang tuanya bekerja. Harus pagi-pagi jualan di pasar, pasarnya dimulai dari sore, dini hari sudah banyak pedagang yang beli untuk di pedagang yang pula itu beli untuk dijual lagi di pagi harinya, maka dia harus berangkat malam hari dan pulangnya nanti pagi. Malam hari anak sudah tidur, pagi pulang anak belum bangun, ataupun anak sudah bangun tapi sudah berangkat sekolah, berbagai macam kejadian bisa terjadi. Anak merasa sepi, tapi tetap mendoakan orang tuanya. Karena bagaimanapun, ayah, ibu, dan anak satu keluarga yang selalu berdoa bagaimana bisa tetap berkumpul baik di dunia maupun nanti di akhirat. Oke, kita mulai. Setiap pagi bangun tidur sendiri, sunyi dan sepi sampai ke relung hati. Ku cari-cari kedua ayah bunda, tak kutemukan di manakah mereka. Sendiri, sunyi, kosong, ini terjadi hampir setiap hari. Tak ada solusi sampai aku mengerti. Tanya kemana atau pada siapa, semua tersimpan rapi di dalam hati.
gelisah, resah, bingung, kecewa. Kemana akan ku cari bahagia yang hilang dalam keluarga? Ku punya ayah dan bunda, tapi mereka tidak ada di rumah. Yang ku tunggu ayah dan bunda, tapi yang datang bukan mereka. Oh, pedihnya di dalam dada, hati menangis tak bersuara. Di mana keluargaku yang lahirkan dan besarkan diriku? Makan, minum, dan sekolah semuanya sudah ada tersedia. Yang ku inginkan kasih sayang dan perhatian ayah dan bunda. Tapi apa yang aku dapatkan hanyalah hampa dan kekosongan. Kini diriku sudah tumbuh dewasa, bisa membaca serta menganalisa apa gerangan yang telah terjadi. Tapi diriku tak bisa berbuat apa, hanyalah doa pada Tuhan. Kemana akan ku cari bahagia yang hilang dalam keluarga? Ku punya ayah dan bunda, tapi mereka tidak ada di rumah. Yang ku tunggu ayah dan bunda, tapi yang datang bukan mereka. Oh, pedihnya di dalam dada, hati menangis tak bersuara. Di mana keluargaku yang lahirkan dan besarkan diriku? Makan, minum, dan sekolah semuanya sudah ada tersedia. Yang ku inginkan kasih sayang
dan perhatian ayah dan bunda. Tapi apa yang aku dapatkan hanyalah hampa dan kekosongan. Yang ku inginkan kasih sayang dan perhatian ayah dan bunda. Tapi apa yang aku dapatkan hanyalah hampa dan kekosongan. Inilah takdir Allah buat saya. Hanya dengan menggerakkan tangan begini, saya lupa syairnya. Tapi begitulah, semua atas kehendak Allah. Gak apa-apa, segera disadari. Ya inilah, lupa hanya membuat tangan kayak orang-orang begini. Bikin apa? Love, apa ya? Lupa syairnya. Sekarang saya coba aplikasikan dengan musik. Dengan alat musik seadanya, otodidak, belajar sendiri dari video-video YouTube. Terima kasih. Semoga bisa sesuai dengan yang bisa sesuai dengan harmonisasi nada dengan teori-teori bermusik yang sebenarnya. Dan semoga Allah membimbing saya.
alhamdulillah, walaupun ada kesalahan, itu bukan kemauan saya, semua atas kehendak Allah. Dan sudah saya laksanakan, apapun hasilnya, di subscribe, ditonton, di like, di komen, apapun bentuknya, saya terima. Semua atas kehendak Allah. Yang membuka, yang menonton, yang subscribe, like, komen, dia pun atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu tanpa kausalitas. Ada sebab akibat. Ada teknologi bisa merekam. Ada fasilitas untuk tempat menampilkan media sosialnya. Dan ada orang yang bisa menontonnya. Itu semua atas kehendak Allah. Apapun videonya yang sudah saya buat, saya pertanggungjawabkan. Saya berbuat, saya membuat video atas kehendak Allah, saya laksanakan, saya upload, ditonton orang atau tidak ditonton orang, semua atas kehendak Allah. Apapun itu, sekecil apapun itu, saya lakukan, saya perbuat, dan saya pertanggungjawabkan. Kita mulai dari kejujuran, tunduk dan patuh, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya, berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Mudah mengucapkannya, tapi sulit melaksanakannya. Tapi ingat, di balik kesulitan ada kemudahan. Mari kita mulai dari yang paling kecil, yang paling mendasar. Dari kejujuran mencapai puncak penghambaan. Salam kejujuran.